VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 6 Januari 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Dan Brody. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Presiden Biden yang memblokir Nippon Steel Jepang untuk membeli pabrik baja Amerika. The president took action to block the deal. Presiden memblok kesepakatan itu agar pabrik baja US Steel tetap menjadi perusahaan Amerika yang membanggakan. Milik Amerika dijalankan oleh Serikat Pekerja Baja Amerika. Dan juga pemerintahan Prabowo Gibran yang menargetkan investasi 13.000 triliun rupiah sampai 2029. Dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.032 triliun. Harapannya bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, hujan, salju, es, angin dingin, dan suhu yang sangat rendah menimbulkan kondisi perjalanan yang berbahaya di sebagian wilayah Amerika. Mulai hari Minggu ini, seiring tibanya badai musim dingin yang kemungkinan akan menimbulkan hujan salju paling lebat dalam satu dekade di beberapa wilayah. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan musim dingin pada 63 juta orang di seluruh Amerika. Polar vortex atau pusaran kutub utara yang luar biasa dingin biasanya tetap berada di sekitar kutub utara dan berputar seperti gasing di sana. Tapi polar vortex kali ini juga meluas hingga ke Amerika, Eropa, dan Asia, di mana banyak orang mengalami suhu sangat dingin. Penelitian menunjukkan suhu yang dengan cepat semakin memanas di Antartika menjadi penyebab meluasnya polar vortex. Menurut platform pelacakan FlightAware di seluruh Amerika diperkirakan ada 7.700 penerbangan yang telah dibatalkan, termasuk 600 penerbangan dari 2 bandara di Washington DC. Layanan kereta api Amtrak juga membatalkan banyak perjalanan kereta api karena badai tersebut. Meskipun demikian, badai musim dingin parah yang akan melanda Amerika tidak akan menghalangi Kongres untuk melangsungkan pertemuan pada hari Senin guna mengesahkan secara resmi terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson pada hari Minggu. Undang-undang penghitungan suara mensyaratkan sertifikasi pada 6 Januari pukul 1 siang. Jadi apakah kita berada dalam badai salju atau tidak, kita akan berada di ruangan itu untuk memastikan disertifikasinya Donald Trump sebagai presiden, kata Johnson kepada Fox News. Johnson mengatakan dia berharap seluruh anggota Kongres akan hadir meskipun ada badai dan telah mendorong para anggota parlemen untuk tetap berada di DC. Layanan Cuaca Nasional memproyeksikan akan terjadi salju lebat dan angin kencang dari Central Plains ke negara-negara di bagian timur Amerika. Di ibu kota Washington DC, akumulasi salju dan hujan es diperkirakan akan mencapai 7 hingga 18 cm. Proses sertifikasi yang biasanya bersifat formalitas dijungkir balikkan 4 tahun lalu ketika para pendukung Trump menyerbu gedung Kongres dan melakukan aksi kekerasan guna menghentikan proses sertifikasi dan pengalihan kekuasaan kepada Joe Biden dari Partai Demokrat yang memenangkan pemilu tahun 2020. Trump masih terus mengklaim bahwa kekalahannya pada tahun 2020 adalah karena meluasnya kecurangan. Namun kali ini Biden dan Partai Demokrat mengatakan akan menghormati hasil pemilu 2024 dan memastikan terjadinya sertifikasi. Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill akan melawat ke New Orleans pada hari Senin untuk menyampaikan belasungkawa kepada 14 keluarga korban yang tewas dan 35 lainnya luka-luka dalam serangan teroris 1 Januari lalu. Seorang laki-laki mengendarai mobil pick-up sewaan dalam kecepatan tinggi dan menabrak sejumlah pejalan kaki beberapa jam setelah perayaan malam Tahun Baru. Biden berencana bertemu dengan anggota keluarga korban yang ditabrak tersangka pelaku yang oleh aparat berwenang diidentifikasi sebagai Syamsuddin Jabbar, veteran militer berusia 42 tahun dari Houston yang menabrak pejalan kaki di Bourbon Street yang dipadati restoran dan bar.
Jabar tewas dalam baku tembak dengan polisi setelah ia menembak 2 petugas. Biro Penyidik Federal FBI mengatakan 1,5 jam sebelum melancarkan serangan, Jabar memasang 5 video di media sosial yang menunjukkan dukungannya pada kelompok ISIS. Bendera ISIS juga ditemukan di bagian belakang mobil yang dikendarainya. Kunjungan Biden ke New Orleans pada hari Senin terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi keamanan di Washington DC ketika Kongres melangsungkan pertemuan untuk mensertifikasi kemenangan Donald Trump dalam pemilu November lalu mulai hari Senin ini. Menteri-menteri pemerintahan transisi Suriah mendesak Amerika untuk mencabut sanksi terhadap negara itu. Hal itu disampaikan dalam kunjungan pertama mereka ke Qatar hari Minggu sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al-Thani telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri sementara Suriah Asad al-Shaibani, juga Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra dan Kepala Intelijen Anes Katab. Perdana Menteri Al-Thani menegaskan kembali posisi Qatar dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan Suriah. Setelah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khulaifi, Shaibani juga menyerukan pencabutan sanksi Amerika terhadap Suriah. Shaibani mengatakan sanksi Amerika adalah penghalang dan hambatan bagi pemulihan yang cepat dan minta media lokal untuk menyampaikan bahwa pemerintahnya telah memperbarui permintaan agar Amerika mencabut sanksi itu. Qatar juga telah menyerukan pencabutan sanksi itu pada akhir tahun lalu. Namun komunitas internasional tidak terburu-buru mencabut pembatasan ekonomi di Suriah dan masih menunggu untuk melihat bagaimana pemerintah baru menjalankan kekuasaan mereka. Pemimpin reformasi dari kelompok sayap kanan Inggris, Nigel Farage, dalam wawancara dengan BBC hari Minggu, membela Elon Musk sebagai miliarder teknologi raksasa karena telah mengkritisi Perdana Menteri Keir Starmer yang terlibat dalam pemerkosaan di Inggris. Pendengar, Presiden Joe Biden mengumumkan hari Jumat lalu bahwa ia memblokir pengajuan pembelian perusahaan baja Amerika senilai $14,9 miliar oleh Nippon Steel Jepang. Para analis memperingatkan penolakan terhadap perjanjian akuisisi itu dapat merusak hubungan dengan Jepang, sekutu utama dan mitra dagang Amerika. Puspita Sariwati menyampaikannya berikut ini. Akuisisi atau pembelian bernilai hampir $15 miliar pabrik baja AS oleh Japan's Nippon Steel itu akan menjadi salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing. Namun juga menciptakan resiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting Amerika, kata Presiden Joe Biden dalam sebuah pernyataan. Setelah secara terbuka menentang rencana itu selama berbulan-bulan, Biden hari Jumat mengumumkan bahwa ia menolak kesepakatan itu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan, The president took action to block the deal. Presiden memblok kesepakatan itu agar pabrik baja US Steel tetap menjadi perusahaan Amerika yang membanggakan, milik Amerika, dijalankan oleh Serikat Pekerja Baja Amerika dan yang terbaik di dunia, katanya. Gedung Putih tidak menjelaskan bagaimana akuisisi itu akan membahayakan keamanan nasional. Namun penolakan dari Serikat Pekerja Baja atau United Steelworkers yang berpusat di Pennsylvania yang merupakan negara bagian penting dalam pemilu presiden mungkin berperan dalam keputusan Biden. Direktur Inisiatif Real Econ di Dewan Hubungan Luar Negeri, Matthew Goodman, menanggapi melalui Skype. Jelas ini merupakan sebuah keputusan politik bahwa Presiden Biden telah lama bertekad untuk menunjukkan bahwa dia melindungi pekerja Amerika dan khususnya di sektor baja. Presiden terpilih Donald Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari juga menentang akuisisi itu. Baik Nippon Steel maupun US Steel bertekad untuk mengambil langkah hukum dengan alasan pemerintah AS melanggar prosedur dalam mempertimbangkan akuisisi itu. Para analis memperingatkan hal itu dapat merusak hubungan dengan sekutu utama dan mitra dagang AS. John Ferrari, anggota senior di American Enterprise Institute, mengatakan, Jepang adalah sekutu setia Amerika Serikat di Pasifik. Mereka memiliki kecakapan dalam pembuatan kapal dan barang-barang pabrikan, sehingga mengizinkan mereka berinvestasi di Amerika akan membuat kita lebih kuat. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump lagi-lagi menunjuk pendukung utamanya untuk sebuah posisi di kabinetnya. Kali ini pilihan Trump untuk mengepalai Departemen Pendidikan adalah Linda McMahon, konglomerat bisnis hiburan gulat Road Wrestling Entertainment yang selama ini menjadi donor setia kampanyenya. Banyak analis dan pendidik mengatakan meski pengalamannya terbatas di bidang pendidikan, McMahon diperkirakan akan mengubah fokus departemen itu secara signifikan di bawah kepemimpinannya. Arif Budiman menyampaikan laporan berikut ini. Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, McMahon memimpin Small Business Administration, semacam Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia. Pilihan Trump sebagai kepala Departemen Pendidikan ini pernah menjabat sebagai anggota dewan di sebuah perguruan tinggi swasta dan sempat menjabat di Dewan Pendidikan Negara Bagian. Beberapa analis termasuk Rachel Perora dari lembaga pemikir Brookings Institution mengkhawatirkan pilihan Trump ini. He certainly doesn't have much relevant experience in Dia education. tentu saja tidak memiliki banyak pengalaman yang relevan dalam pendidikan, baik pada tingkat TK sampai kelas 12 maupun pada tingkat pendidikan tinggi dibandingkan dengan Menteri Pendidikan sebelumnya. Namun, banyak analis konservatif mengatakan bahwa McMahon akan berhasil merampingkan departemen tersebut dan membatasi kewenangannya, dan itu memang yang mereka inginkan. Erica Donalds dari lembaga pemikir Heritage Foundation termasuk yang optimistis. The Department of Education does not need to be run by an educator. I believe we Departemen Pendidikan tidak perlu dijalankan oleh seorang pendidik. Saya yakin kita membutuhkan seorang eksekutif yang berpengalaman. Seseorang yang tahu cara mengelola orang, menyelesaikan sesuatu, meminta pertanggungjawaban orang, memahami hasil, dan melaporkan hasilnya. Tanggung jawab departemen ini termasuk mengelola program-program pinjaman dan hibah federal untuk pendidikan tinggi, mengawasi hak-hak sipil, dan mendistribusikan dana untuk mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Beberapa pendidik khawatir pendidikan publik akan terancam di bawah pemerintahan Trump dan siswa yang paling rentan akan menderita. Banyak kaum konservatif mengatakan departemen ini birokratis dan tidak efektif dan harus dihapuskan seluruhnya. Hal ini tidak mungkin terwujud, namun perubahan akan terjadi, kata para analis dari kedua kubu politik. Donalds mengatakan, what I see happening over the next 4 years is really a slimming down of the department. Apa yang saya kira akan terjadi dalam 4 tahun ke depan adalah perampingan departemen itu secara substansial. Dan sebisa mungkin membuat pemerintah federal tidak terlibat dalam urusan pendidikan. Sementara itu, Wesley Wiesel dari Lembaga Kebijakan Liberal New America mengungkapkan, pemerintahan Trump yang akan datang, menurut saya, akan memotong banyak dana federal untuk semua program. Arif Budiman, VOA Washington. Pendengar, pemerintahan Prabowo Gibran mematok target investasi 13.032 triliun rupiah dalam 5 tahun mendatang. Pakar menyebut target ambisius tersebut hanya bisa tercapai bila disertai dengan perbaikan birokrasi dan tata kelola. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan peningkatan target investasi tersebut dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah yakni sebesar 8%. Adapun target investasi yang dibidik oleh pemerintah pada tahun 2025 adalah 1.905 triliun rupiah. Dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.032 triliun. Harapannya bahwa investasi yang masuk Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa komitmen investasi yang didapat dari Tiongkok yang mencapai 7,46 miliar dolar Amerika Serikat diperoleh dari 4 perusahaan. Rosan juga mengungkapkan pada kuartal pertama tahun ini akan masuk investasi dari Amerika Serikat dengan jumlah yang cukup signifikan. Namun pihaknya enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Pemerintah ke depan juga berencana memperluas cakupan jenis investasi yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Selama ini, kata Rosan, jenis investasi yang masuk ke Indonesia kebanyakan di bidang industri. Ia mengatakan pihaknya sedang membidik investor dari bidang perusahaan pengelola aset dan dari negara-negara di Timur Tengah.
Ekonom Core Indonesia Muhammad Faisal mengatakan tidak mudah untuk mencapai target investasi yang dipatok oleh pemerintah, mengingat lompatan targetnya yang cukup signifikan. Kita itu ICOR atau I-Core-nya itu tinggi, di sekitaran 6-7%-an begitu. Nah ini jelas lebih tinggi dibandingkan negara lain. Artinya negara lain tuh kalau mendorong pertumbuhan ekonomi 1% itu butuh investasi yang lebih sedikit. Kita butuh investasi yang lebih banyak. Itu yang jadi PR-nya, dan salah satu penyebabnya adalah struktur investasi yang masuk selama ini itu adalah investasi yang hasil output-nya itu, ya karena ini kan incremental capital output ratio. Jadi output-nya itu lebih berjangka panjang, seperti bangunan misalnya ya. Nah, dibandingkan permesinan, mesin-mesin. Ia mencontohkan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia, di mana proporsi investasinya di sektor manufaktur seperti permesinan untuk industri jauh lebih tinggi dibandingkan investasi bangunan. Maka dari itu, Faisal mengatakan pemerintah harus mendorong industri ke sektor manufaktur agar bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, ujar Faisal, para investor perlu diyakinkan dengan kebijakan yang jelas, insentif baru, dan perbaikan birokrasi dalam 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.